Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom keluarga Philadelphia. Biarlah pada malam hari ini, pada hari Kamis ini, kita mau sama-sama datang kembali kepada Tuhan. Kita mau sama-sama tinggalkan beban, tinggalkan masalah yang ada. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menguatkan kita. Biarlah melalui ibadah malam pencurahan Roh Kudus ini, Roh Kudus boleh hadir dan tinggal diam dalam kehidupan kita maupun keluarga kita. Biarlah kita meminta tuntunan dari Roh Kudus. Biarlah kita mengimani pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya Tuhan Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari.
kami Tuhan boleh menikmati malam pencurahan Roh Kudus ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh menikmati setiap firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, dan boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, shalom saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi berjumpa di hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, tetap di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus bersama keluarga besar Philadelphia Family. Hari ini kita akan tetap melanjutkan tentang buah-buah roh yang ada di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat 22 dan 23. Saya akan mengulangi membaca ayat ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dari awal kita sudah belajar tentang buah roh ini bukan berbicara tentang hal yang spiritual bahasanya muncul, tetapi tentang bagaimana karakter yang kemudian muncul di dalam kehidupan kita. Ada satu buah dengan 9 sifat. Ada satu buah yang bisa dinikmati, yang kemudian membuktikan bahwa kita benar-benar orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang tidak ditentukan oleh keadaan yang ada di sekitarnya, tetapi ditentukan tentang apa yang keluar, yang ada di dalam hatinya. Karena Roh Kudus bukan mengubah yang di luar lalu kemudian mengubah yang di dalam, tetapi sebaliknya mengubah yang di dalam supaya yang di luar kemudian berubah. Nah, hari ini kita belajar tentang kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kata firman Tuhan menyebutkan di dalam Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Kesetiaan dilawankan dengan pembohong. Kenapa? Karena orang yang tidak setia berarti adalah orang yang tidak konsisten terhadap komitmennya. Maka kemudian dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Perhatikan dalam Filipi ini, kesetiaan itu bukan hanya sementara, tetapi kesetiaan itu teruji oleh waktu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kesetiaan berasal dari kata pistis Yunaninya, kemudian fides Latin, dan faithfulness dari bahasa Inggris. Mendedikasikan diri kepada sesuatu atau seseorang. Perhatikan, mendedikasikan diri terhadap sesuatu atau seseorang, misalnya terhadap pasangan hidup. Setia bukan hanya sekedar kakek nenek saja, tetapi sampai maut memisahkan. Setia sampai akhir. Itulah kesetiaan, atau suatu hal, atau tentang kepercayaan. Alkitab mencatat sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Kenapa? Karena manusia gampang berubah. Karena situasi bisa mengubah kesetiaannya. Ada dulu begitu mencintainya, begitu masuk ini jodoh dari Tuhan. Tapi berikutnya katakan, aduh, mungkin Tuhan sudah tidak berkehendak lagi mengizinkan. Mungkin orang berpikir bahwa, aduh, dulu kok sekarang kita berbeda ya. Ada satu penilaian yang berbeda, yang menjadi satu alasan untuk menggagalkan sebuah komitmen, untuk tidak konsisten di dalam komitmennya. Nah, saudara perhatikan, berbicara tentang kesetiaan ternyata membutuhkan satu tekad. Untuk menjadi pribadi yang setia membutuhkan tekad pribadi untuk tidak menyimpang dari konsistensi terhadap komitmen, untuk tidak menyimpang dari sebuah janji. Ketika orang berjanji, awalnya semangat, tapi biasanya kenapa orang menjadi wan prestasi, menjadi tidak setia kepada janjinya, biasanya ada alasan yang mengiringinya. Untuk alasan pembenaran. Tuhan, tapi kan Tuhan
Selalu orang begitu. Nah, orang yang ada di dalam Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang menghasilkan buah Roh Kudus, maka segala sesuatu yang ada di sekelilingnya tidak akan pernah mengubah komitmennya untuk setia. Mari kita renungkan hari ini. Kalau kita merasa bahwa kita bukan iman itu bukan hanya bicara tentang merasa. Roh Kudus itu bukan hanya berbicara tentang merasa, tetapi berbicara tentang keyakinan dan kepastian yang akan ditunjukkan dengan satu sikap perbuatan yang nyata, perilaku yang nyata yang bisa dilihat dan bisa dinikmati. Bicara tentang Tuhan Yesus katakan, kamu adalah surat ujian yang bisa dilihat dan dibaca, termasuk juga konsistensi terhadap komitmen, kesetiaan kita di dalam sebuah perjanjian, sebuah tekad, sebuah ikrar untuk kita sampai kepada akhirnya setia kepada Tuhan, setia terhadap manusia, setia terhadap apa yang sudah kita ucapkan, tidak jalir janji. Nah, saudara perhatikan, makanya dalam kesetiaan ini tidak mudah untuk menjadi setia. Ada orang yang tidak mudah. Hari-hari ini kan orang tidak mudah, gampang sekali. Ada yang keceplosan. Mas, HP-nya ketinggalan, tidak apa-apa, di kantor ada, gitu ya. Lalu kemudian, Mas, kok nggak sarapan lagi? Di kantor ada. Lagi lama-lama, Mas, kenapa nggak cium pipi saya dulu? Di kantor sudah ada. Itu karena berarti dia tidak setia. Nah, saudara, iman Kristen itu membutuhkan kepercayaan kepada Allah. Kenapa orang yang bisa setia? Karena dia percaya betul Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Makanya dia akan tetap konsisten karena tahu mungkin ada tantangan, tetapi justru itu akan tetap mengantarkan dia kepada puncak kehidupannya. Seperti Yusuf yang tetap konsisten terhadap imannya bahwa Tuhan akan membuktikan janjinya. Kepada Abraham yang rela tinggalkan Ur Kasdim ke negeri yang akan ditunjukkan, belum ditunjukkan, akan ditunjukkan. Dia tetap berani melangkah dengan iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, itulah makanya Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata, banyak orang yang menyebut diri baik, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ternyata orang yang setia itu perlu ditemukan, bukan dengan perkataannya, tetapi dengan buktinya. Oh, saya setia kok. Ya. Tapi buktinya juga tidak, janji saja tidak ditepati. Konsistensinya tidak kelihatan, maka tidak setia. Nah, itulah maka setia itu kemudian ditunjukkan dalam kitab Amsal dalam menjadi duta yang setia. Perwakilan untuk mengantarkan ini loh, sampai apa yang dititipkan itu sampai, maka dia kemudian setia. Kalau Tuhan kita mempercayakan iman kepada kita untuk menjadi garam, untuk menjadi terang, konsistensi kita terhadap iman kita kepada Tuhan bukan cuma pada hari ini saja, bukan saat diberkati saja, tetapi di setiap langkah hidup kita tetap kita setia kepada Tuhan. Kenapa? Saya mengatakan setia kepada Tuhan, sebab ketika kita setia kepada Tuhan, secara otomatis kita juga akan setia terhadap sesama, setia terhadap komitmen kita, sebab apa yang keluar dari mulut kita berasal dari hati yang digerakkan oleh Roh Kudus. Lebih dari itu, orang yang setia adalah orang yang dikenal oleh Tuhan. Kalau kita ingin dikenal oleh Tuhan, kita setia. Kalau kita ingin membuktikan bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, kita menghasilkan buah Roh, mari kita belajar tunjukkan itu dengan kesetiaan. Sudahkah ini ada dalam hidup kita? Mari kita belajar untuk introspeksi, belajar untuk mawas diri. Tuhan Yesus memberkati, kita tundukkan kepala. Bapa, kami datang dan tunduk di hadapan-Mu. Sebelum kami melanjutkan dengan ibadah penyembahan di dalam masing-masing keluarga, biarlah firman itu menjadi bagian di dalam hidup kami, sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, orang boleh menyaksikan buah Roh itu nyata di dalam hidup kami. Jadilah Engkau menjadi pusat, dan hari ini urapi kami Tuhan. Setiap kami Engkau urapi dan Engkau berkati ibadah pencurahan Roh Kudus di hari Kamis pada malam hari ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. Dalam nama Yesus, shalom. Tuhan Yesus memberkati.